Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku dari Dr. Ujang Carda SSHMH guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut bab-bab yang terdapat pada buku. Yang pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, sejarah singkat perkembangan civis dan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang keempat, memahami negara. Yang kelima, memahami konstitusi. Yang keenam, memahami warga negara. Yang ketujuh, negara hukum. Yang ke-8, hak asasi manusia. Yang ke-9, memahami demokrasi. Yang ke-10, globalisasi. Yang ke-11, multikulturalisme. Yang ke-12, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Dan yang terakhir, memahami ketuhanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Oke. Di bab ini ada pengertian tujuan pendidikan nasional yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsinya, adapun pengembangan kepribadiannya, tanda kutip MPK. Di perguruan tinggi pun ini berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaannya, contohnya tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasi membangunnya berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian adapun proses berbangsa dan negara, yaitu asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tengah semenjak 2000 SM hingga tahun 5000 SM, dari zaman batu Neolitikum hingga perunggu. Bangsa Portu, Melayu, nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia. Bangsa Deutero, Melayu, nenek moyang yang datang pada gelombang kedua. Kalau tadi kan gelombang pertama ya, yang ini bangsa Deutero Melayu, nenek moyang yang datang pada gelombang kedua itu pada 400 hingga 300 SM. Bangsa primitif sebelum bangsa Austronesia masuk, ada beberapa manusia purba yang lebih dulu memasuki. Nah, adapun di sini asal-usulnya istilah Indonesia itu berasal dari kata Indus yang berarti itu Hindia, dan kata Neos itu dari bahasa Yunani yang berarti Pulau Nesio, yang berarti pulau. Nah, Nesionya itu jamak. Istilah Indo itu untuk pertama kali ditemukan oleh seorang ahli etnologi dari Inggris, yaitu James Richardson Logan pada 1850. Nah, kemudian di bab selanjutnya itu pembahasannya itu mengenai pengertian ideologi, maknanya ideologi bagi bangsa Indonesia, terus perbandingan ideologisnya, kedudukan dan fungsinya, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi. Memahami negara secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status bahasa klasik. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi. Negara dibedakan ke dalam pengertian formil yang diartikan negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Nah, kemudian di bab selanjutnya itu, di dalam itu banyak yang menjelaskan mengenai memahami negara hukum Indonesia atau hak asasi manusia.
Adapun demokrasi Indonesia, pengertian wawasan Nusantara, landasan hakikat asas-asas itu ada pengertian wawasan Nusantara, landasan hakikat asas-asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasannya, faktor-faktor mempengaruhi unsur-unsur dasar dan implementasinya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsinya, adapun pengembangan kepribadiannya, tanda kutip MPK, di perguruan tinggi pun ini berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaannya, contohnya tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasi membangunnya berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian adapun proses berbangsa dan negara, yaitu asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tengah semenjak 2000 SM hingga tahun 5000 SM, dari zaman batu Neolitikum hingga perunggu. Bangsa Portu, Melayu, nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Australanesia, bangsa Deutero Melayu, nenek moyang yang datang pada gelombang kedua. Kalau tadi kan gelombang pertama ya, yang ini bangsa Deutero Melayu, nenek moyang yang datang pada gelombang kedua itu pada 400 hingga 300 SM. Bangsa primitif sebelum bangsa Australanesia masuk, ada beberapa manusia purba yang lebih dulu memasuki. Nah, adapun di sini asal-usulnya istilah Indonesia itu berasal dari kata Indus yang berarti itu Hindia, dan kata Neos itu dari bahasa Yunani yang berarti Pulau Nesio, yang berarti pulau. Nah, Nesionya itu jamak. Istilah Indo itu untuk pertama kali ditemukan oleh seorang ahli etnologi dari Inggris, yaitu James Ricardson Logan pada 1850. Nah, kemudian di bab selanjutnya itu pembahasannya itu mengenai pengertian ideologi, maknanya ideologi dan